Kita berjumpa lagi di mata kuliah kalkulus integral ya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai integral tertentu dengan menggunakan menghitung limit jumlah Riemann ya, yang tentu saja itu kerja yang cukup banyak ya dan membutuhkan penelitian. Maka pada saat ini, video yang sekarang ini, kita akan belajar mengenai integral yang lebih formal lagi ya, dimana ada cara yang lebih formal dan singkat dibandingkan dengan menghitung limit jumlah Riemann ya. Itu pada video ini kita akan belajar tentang teorema fundamental kalkulus ya. Teorema ini adalah teorema yang menjembatani antara proses pendiferensialan dan proses pengintegralan ya. Jadi nanti kita bisa menentukan integral tertentu ya melalui fungsi turunan dan atau arti turunannya. Dan itu kita hubungkan dalam teorema fundamental kalkulus. Nanti setelah kita memahami itu dan menguasai teorema itu, hasilnya akan sama dengan ketika kita menghitung limit jumlah Riemann. Jadi nanti setelah paham ini, maka kita ketika menghitung integral tidak lagi menggunakan limit jumlah Riemann yang sudah kita lakukan, sudah banyak kita coba ya soal-soalnya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan teorema nilai rata-rata ya. Di teorema nilai rata-rata ini kita menggunakan konsep nilai rata-rata fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya kan, yang itu pada saat kita menentukan rata-rata fungsi dengan cara menghitung integralnya ya, integral tertentu dari A sampai B dari F ya, kemudian dibagi dengan lebar atau panjang intervalnya B min A, yang ada katanya dengan luas persegi panjang atau itu. Nah, nanti teorema nilai rata-rata ini ya, kita dapat menyatakan bahwa nilai rata-rata fungsi itu akan tercapai sekurang-kurangnya sekali pada selang itu ya. Ya tergantung fungsinya, bisa saja berkali-kali, tapi minimal sekali dia tercapai ya. Nah, beda kalau average itu hanya kita mencari nilai rata-rata ya, dan nilainya itu harus diskrit gitu ya, di rata-rata gitu ya, ada tinggi persegi panjang dan kita hitung luas persegi panjang itu. Nah, nanti di teorema nilai rata-rata ini lebih jelas lagi maksudnya apa. Jadi kalau diberikan fungsi kontinu ya, pada selang AB ya, maka kita dapat menentukan titik C pada AB sedemikian nilai FC sama dengan ini, bentuk ini sudah kita kenal toh, ini adalah average. Jadi kita menemukan average itu ternyata sama persis nilainya dengan nilai fungsi ini FC itu ya, ini average toh. Nah, secara geometris seperti apa maksudnya itu? Jadi setelah kita menemukan nilai C ini pada AB, maka kita dapat menentukan FC nya toh. Nah, FC saya kalikan dengan lebar FC itu yang ini ya, saya kalikan dengan lebar atau panjang interval yaitu B min A, itu dalam luas persegi panjang yang pink ini, itu luasnya sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang biru ini, kurva fx ini ya, daerahnya daerah biru ini, itu sama persis ya. Nah, itu buktinya silakan dipelajari di buku Thomas ya.
itu nanti kita bahas, diskusikan pada pertemuan berikutnya ya. Silakan dibahas, dipelajari ya dalam 274 ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini syarat continue ini penting sekali di teorema ini ya. Bagaimana kalau fungsinya tak continue ya? Kita bisa perhatikan whiteboard saya ini ya. Jadi di sini saya sudah menambahkan teoremanya ya. Jadi kenapa ini harus continue? Sebagai ilustrasi ya, continue ini kalau nggak dipenuhi bagaimana? Nah, saya bisa menggambarkan fungsi yang tak continue tentu saja ya. Iya. Jadi fungsi tak continue yang paling mudah fungsi tangga aja ya, fungsi tangga satuan ya. Ini 0, kemudian lompat ke 1 gitu ya. Jadi nilai 1 di sini, ini 0 ya. Jadi A sampai B sini kan. Nah, karena 01 maka saya bisa menentukan rata-ratanya berapa ya. 1 ditambah 0 dibagi 2 kan. Inilah rata-ratanya, ini average dari fungsi itu ya. Ini F nya ya, X nya. Nah, dari sini saya nggak bisa menentukan C di mana di dalam AB ini yang FC nya sama dengan setengah ini, mana? Tidak ada ya. Jadi itulah pentingnya syarat continue dalam teorema nilai rata-rata ini ya. Jadi kita kembali ke slide-nya sekarang. Oke. Nah, ini rata-ratanya ya. Jadi selanjutnya nah, sekarang bagaimana penggunaan teorema nilai rata-rata itu ya, seperti halnya pada contoh ini ya. Jadi contoh ini kita diminta menunjukkan jika fungsi f itu continue pada AB dan jika fx dx dari A sampai B sama dengan 0, maka fx sama dengan 0 sekurang-kurangnya tercapai pada x pada selang AB itu ya. Jadi maksudnya begini, jadi saya bisa menurut teorema tadi ya, teorema nilai rata-rata itu tadi kan teoremanya berbunyi nih ya. Jadi average ya, saya peroleh rumus average ya. Average dari F itu sama dengan 1/B min A dari integral AB fx dx ya. Padahal diketahui fx dx sama dengan 0, berarti kan integralnya, berarti ini kali dengan 0 sama dengan 0 ya. Average nya sama dengan 0 ya. Berarti seperti sama tadi di sini bahwa setiap fungsi continue itu akan mencapai average-nya ya sekurang-kurangnya sekali dalam selang itu ya. Jadi saya di sini ada jaminan bahwa saya dapat menemukan nilai C. Jadi terdapat C di sini kan. Jadi saya dapat, karena average-nya ada, terdapat C ya, anggota dari AB ya. Sedemikian hingga FC sama dengan 0 ya. Nah, itu yang membuktikan bahwa ada C, kalau ada 1 ya, di C sendiri itu. Jadi fx sama dengan 0 di x sama dengan C.
Ya, di teorema tadi menjamin adanya Fc ini, di mana Fc sama dengan 0, dan ini terbukti bahwa Fc sama dengan 0, di mana di C sendiri minimal itu ya. Itu maksudnya kita menggunakan teorema untuk menunjukkan fakta itu. Oke. Sekarang kita membangun ke teorema nilai rata-rata sendiri ya. Jadi kalau f kecil xt itu adalah terintegralkan pada selang I ya, maka integral dari f dari titik A ke titik X ya, dari titik A ke X itu didefinisikan sebagai integral ini kan, integral A sampai X ft dt. Saya namai f besar X ya, dia adalah integral fungsi f ya, ini fungsinya dari A sampai X, X di antara A dan B. Oke, dan itu menyatakan luas daerah, ternyata luas daerah di bawah kurva f kecil dari A sampai X, saya namai A itu kan. Oke, itu rumus dari f besar X ya, dari awalnya kan. Nah, ini tuh fungsi sebenarnya kan, fungsi baru itu dalam X ya. Ini rumusnya. Oke, jadi persamaan fx sama dengan integral A sampai X ft dt merupakan cara untuk mendefinisikan fungsi baru fx besar itu ya. Persamaan ini ya menunjukkan hubungan antara fungsi ya dan integralnya ya, atau fungsi dan turunannya. Dengan fungsi f besar dengan turunannya, fungsi f kecil dengan integralnya, gitu ya. Dan teorema fundamental fungsi fokus pada lebih menekan pada kalau fungsi itu fungsi f besar terdiferensialkan, maka dia dapat turunkan misalnya f turunannya, maka df dx sama dengan f kecil x ya. Nah, sekarang selanjutnya, apabila f kecil x itu positif ya, pada AB, maka f aksen kecil x dapat dihitung dengan menggunakan definisi turunan toh. Jadi limit dari ini fh fx plus h min fx per h untuk h menuju ke 0, ingat toh itu ya, di ini turun f aksen x tadi ya, limit dari ini ya untuk h menuju ke 0. Nah, apabila x nya h-nya itu positif ya, yang positif ini ya, h-nya positif ya, maka yang pembilang ini tadi kan fx besar itu kan rumusnya ini, fx sama dengan integral 0x ft dt, itu menyatakan luas daerah ya kan, luas ya kan, luas A tadi ya, luas daerah dibatasi fungsi f dari A sampai X tadi kan. Kalau X plus H berarti kan dari X plus H sampai A sampai X plus H sampai sini. Nah, sedangkan fx ini adalah dari A sampai X ini, yang ini aja. Berarti kalau dikurangi mana? Ya, yang ini ke ini aja. Ya enggak? Ya, jadi ini adalah yang atas ini adalah luas persegi panjang ini. Ya. Nah, sekarang yang kalau kita amati yang atas ini ya, itu kan luas persegi panjang ini. Dan sedang luas persegi panjang ini apabila hanya kecil ya, x A itu kecil sekali ya, menuju 0 ya,
maka luas persegi panjang yang pink tadi itu ya, yang selisih tadi itu akan mendekati ya, mendekati luas dari persegi panjang F yang tingginya Ft atau Fx ya, dikalikan dengan jadi gambarin lagi, jadi ini kan luas ini itu sama dengan ini H kali dengan ini Fx ini, karena Fx dan Fx plus H itu ya nggak jauh beda gitu ya, maka saya katakan ini ya, saya bisa dekati dengan Fx saja dan bukan F plus H ya, Fx kali H, jadi saya tulis seperti ini ya, ini kan Fx plus H, Fx sama dengan mendekati H kali Fx, ini luas persegi panjang tadi itu ya. Kemudian saya bagi kedua ruas dengan H, saya peroleh yang biru ini kan, ini masih mendekati ya. Tapi kalau ini saya ambil limitnya untuk menuju 0 ya, menuju 0, maka apa yang terjadi ya, ini sama dengan Fx sendiri kan ya, jadi limit itu sama dengan itu. Tapi kalau tanpa limit ini masih gambarnya seperti ini ya. Nah yang menarik adalah yang limit itu tidak lain adalah ini, turunan dari F aksen besar X ya. Jadi secara formal teorema fundamental kalkulus yang pertama itu menyatakan bahwa jika Fx kecil ya, kontinu pada selang AB, maka Fx integral A sampai Ft merupakan fungsi dari fungsi ya, kontinu pada AB dan terdiferensialkan atau diferensiabel pada AB, dan turunannya atau F aksennya sama dengan D per dx ya, dari integral ini yang sama dengan Fx. Nah ini kan kayak sangat invest ya, ini fungsi Ft di integral 0 ya kan, kemudian diturunkan lagi Fx ya, kembali ke Fx lagi ya, kembali ke fungsi asalnya lagi ya. Itulah definisi untuk F aksen X ya, teorema untuk F aksen X menggunakan teorema fundamental kalkulus ini. Jadi turunan dari anti turunan sama dengan fungsi itu sendiri ya. Ya, buktinya ada di halaman 276 ini, silahkan dipelajari juga ya, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kita coba gunakan teorema tadi untuk menentukan turunan dari fungsi yang diberikan ini ya. Tapi kita gunakan teorema tadi ya. Ya, kita perhatikan sekarang contohnya tadi kan. Jadi bagaimana menghitung ini sekarang? Kita gunakan teorema tadi, berarti kan Y aksen atau F besar, yaitu F besar ya, ini Ft kecilnya berarti D per dx ya, jangan lupa x karena di variabelnya x, jadi bukan posisi dalam t ya, posisi dalam x ya, dari integral ax t kuadrat plus 4 dt. Nah menurut teorema tadi ini hasilnya adalah x kuadrat plus 4. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan yang kedua ini? Y aksen sama dengan D per dx dari integral x 5 t kuadrat sin t dt. Nah masih ingat ya sifat integral Pak, kalau bacanya dibalik bagaimana? Karena teoremanya kan dari konstan ke variabel x ya kan, ini kan dari kebalik, x ke konstan, maka saya mau saya balik maka
bersifat negatif ya. Jadi negatif dari D per dx, tandanya saya balik pada 5x T kuadrat sin T dt sama dengan min x kuadrat sin x ya, gitu. Nah yang ketiga sekarang ini yang agak susah ya, sama dengan, nah ini kan tidak mudah ya, karena batasnya sekarang yang tidak linear ya, tidak bisa langsung kita terapkan ya. Jadi kita misalkan dulu U sama dengan x kuadrat, sehingga du sama dengan 2x dx ya. Y aksen itu sama dengan dy per dx. Kalau saya mau menurunkan ke x, lalu U dulu pakai aturan rantai kan, du per dx ya. Du per dx jadi kan kita dapat dari sini toh 2x. Nah sekarang di du nya, maka saya punya d per du integral 1u cos t dt. Ini nggak masalah kan, jadi kan variabel dalam u, teorema dalam x ya, ya nggak apa-apa. Ini sendiri ya, dikali du per dx yaitu 2x. Yang pertama itu menjadi apa? Cos u ya kan, ditambah 2x. U nya diganti dengan x kuadrat, maka saya peroleh 2x kali cos x kuadrat. Itu kalau batasnya tidak linear ya. Nah begitu untuk kasus-kasusnya ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan ya nilai turunannya? Kalau diketahui grafik fungsi turunannya ini, yang f kecil t diketahui ya, adalah f besar adalah integral f kecil t. Kalau diminta f aksen 3, berarti saya gunakan teorema fundamental tadi ya, f aksen x sama dengan d per dx 0x ft dt sama dengan fx ya. Nah tinggal sekarang f aksen 3 berapa, ganti x yang 3 ya. Lihat grafiknya apa, f 3 itu 0, sudah. Nah silakan yang didiskusikan ini ya, soal ini untuk menentukan A aksen 1, A aksen 2 dan A aksen 3, dimana A diberikan seperti ini kayak tadi kan. Nah, sekarang tentukan nilainya. Yang kedua yaitu diberikan grafik G aksennya ya, G aksen X. Diminta Anda buat sketsa Gx nya seperti apa. Ini ada dua fungsi, ada dua fungsi G ya masing-masing. Silakan didiskusikan ya, nanti ini dikumpulkan di LMS ya, yang tanda merah-merah itu dikumpulkan di LMS. Oke. Nah ada teorema fundamental kedua ya, yaitu jika f kontinu pada setiap titik di dalam selang AB dan f adalah anti turunan dari f kecil ya pada AB, maka saya punya relasi integral dari AB fx dx sama dengan selisih fb min fa ya. Maksud dari teorema ini adalah untuk menentukan integral tertentu ya, dari A ke B ini tanpa menghitung limit pengaliman, cukup dengan mengevaluasi anti turunannya ya pada batas bawah
batas atas dikurangi dengan hasil evaluasi anti turunannya untuk nilai batas atas bawahnya ya, FP min FI. Buktinya ada di sini ya, silakan dipelajari dan kita diskusikan ya. Nanti ada yang dikumpulkan, ada yang didiskusikan ya. Yang dikumpulkan yang tadi soal-soal, kalau yang bukti-bukti teorema itu kita diskusikan nantinya. Teorema ini disebut juga teorema evaluasi integral ya. Jadi mengevaluasi integral, dimasukkan nilai batas-batasnya. Itu tidak dilakukan ketika belajar kalkulus di SMA dulu ya. Jadi mengevaluasi nilai antiderivatifnya, anti turunannya di batas bawah dan batas atasnya, diambil selisihnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Silakan coba ya. Jadi ini ada coba, yang nomor 1 ini ya gampang sekali, silakan dicoba ya. Kemudian ya, cosec kan sin x dan 0 pi, berarti kan sin pi min sin 0 0 ya kan. Ini juga polinom ya, agak ribet karena akar, jadi tidak sulit ya teman itu. Sekarang coba sendiri ini ya. Jadi prinsipnya adalah ketika menghitung integral tertentu, itu tentukan anti turunannya dari F, kemudian hitung nilai dari FP min FA, di mana P batas bawah atas dan FA adalah batas bawah. Nilai itu adalah hasil dari integral f dx dari A sampai B. Sudah sering Anda lakukan di SMA dulu. Nah, selanjutnya, jika F besar itu adalah anti turun dari F kecil, maka sebaliknya F besar aksen itu sama dengan F kecil toh. Maka teorema fundamental kalkulus yang tadi kita tuliskan pakai F kecil ya, jadikan F integral A B F kecil T dt sama dengan FB besar ya, min F besar A gitu ya. Ini saya ganti F kecil menjadi F aksen, maka saya punya F aksen X dx gitu ya. Nah, ini hanya tidak sekedar ganti notasi, tapi juga ada maknanya. Kalau turunannya adalah rata-rata perubahan F terhadap X ya, nah maka integral dari turunan F besar ini adalah perubahan bersih ya, net change ya, perubahan bersih dari fungsi F besar dari ketika X berubah dari A ke B ya, perubahan bersih atau net change dari fungsi F besar dalam fungsi derivat turunan ketika X berubah dari A sampai B. Nah, ini tidak sama sebenarnya, tapi ada makna aplikatifnya ya, makanya diperkenalkan. Jadi bisa tulis FP min FA itu adalah net change ya, perubahan bersih, bersama dengan integral tertentu dari turunan dari F ya, besar F, atau tulis FP sama dengan FA plus integral itu ya. Nah, contohnya untuk apa tuh ini ya, seperti ini misalnya. Anda mengenal fungsi biaya ya, fungsi biaya ini fungsi biaya untuk produksi X unit barang, sedangkan C aksen adalah biaya marginalnya. Teorema net change menyatakan bahwa integral tertentu C aksen X dx sama dengan Cx2 min Cx1. Nah, net change di sini itu maknanya apa? Merupakan selisih biaya ya dari peningkatan produksi dari X1 ke X2. Selisih biayanya ya, biaya, perubahan biaya, penambahan biaya. Kondisi lain yaitu adalah posisi atau jarak ya, posisi benda bergerak sepanjang garis koordinat ya, maka kecepatannya
V sama dengan X aksen T. Ini fisika ya. Sama teorema net change juga menyatakan tadi ya, integral Vt dt dari T1 T2 St2 min St1. Nah, ini menyatakan apa? Pergeseran ya, perpindahan ya, benda ya, dari T1 ke T2 ya. Jadi ini perubahan biaya, selisih biaya kalau ini bergeser. Itu kenapa kok disimpulkan atau dibuat teorema turunannya lagi, net change atau perubahan bersih. Ini contohnya ya, penggunaan teorema tadi. Kalau tadi itu dirumuskan ya, FB sama dengan FA plus integral AB FT dt, gitu kan. Nah, sekarang kalau diketahui F besar adalah memiliki turunan F kecil ya, yang grafiknya diberikan ini F kecilnya, dan diketahui F besar 0 sama dengan 5, diminta F1 berapa. Nah, F1 kan menurut rumus tadi, F1 kan di sini dari 0 sampai 1, berarti kan F1 sama dengan F0 ditambah dengan integral fungsi F kecil ya, 01 Ft dt ya. F0 saya tahu 5. Nah, ini berapa? Ini kan gak lain adalah segitiga ini kan, integral 1 Ft dt kan segitiga ini. Luasnya berapa ini? Setengah kali 1, tingginya 1, berarti kan setengah kali 1 kali 1, 5 ditambah setengah, 5 setengah. Oke. Nah, silakan hitung F2 berapa, F3 berapa ya, dan juga F4 hitung sendiri ya. Itu cara penggunaan untuk net change tadi. Nah, ini diskusikan ya, jika sama ya, F aksen besar aksen sama dengan F kecil T, maka yang diberikan F kecilnya ini ya, kapan fungsi F besar ini mencapai maksimum dan minimum pada selang 0,4 ini ya, kita diskusikan bersama. Nanti kita ini dikumpulkan ini atau diskusikan ini ya. Kalau teorema-teorema kita diskusikan di pertemuan berikutnya, tapi kalau ini dikumpulkan. Selanjutnya untuk latihan silakan Anda kerjakan latihan di subbab 54 nomor 1 sampai 40 ya. Saya kira cukup untuk ini ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembahasan di video lainnya.